Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Saya ingin berbagi lagi satu informasi. Ini datang dari Menpan RB ya Bapak Ibu. Dan sepertinya informasi ini harus diketahui ya oleh teman-teman non ASN. Untuk menghindari PHK massal ya, PHK massal non ASN, berikut kebijakan terbaru mengenai kontrak P3K paruh waktu dan penuh waktu. Baik Bapak Ibu, nanti silahkan disimak. Semoga informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu, lengkongayo.bandung.com. Pemerintah terus berupaya menyelesaikan proses peralihan tenaga honorer menjadi P3K. Dalam kebijakan terbaru, tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus sebagai P3K 2024 penuh waktu agar segera dilantik akan segera dilantik. Alhamdulillah ya bagi yang lulus ya untuk P3K penuh waktu tahun 2024. Saya mengucapkan selamat bagi yang lulus. Sementara itu bagi yang belum lulus atau tidak memiliki formasi pada saat pendaftaran, diberikan kesempatan untuk menjadi P3K 2024 paruh waktu sebagai solusi sementara ya, sebagai solusi sementara guna menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap tenaga honorer. Jadi untuk menghindari tadi pemutusan hubungan kerja secara massal, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk P3K yang teman-teman honorer yang belum lulus atau tidak memiliki formasi nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, mekanisme kontrak P3K paruh waktu Bapak Ibu, ini mekanisme kontrak P3K paruh waktu. Menpan RB, Ibu Rini Widiantini mengungkapkan bahwa P3K paruh waktu akan dikontrak dengan durasi 1 tahun. Jelas ya Bapak Ibu, ini juga sesuai dengan Permenpan RB 16 ya 2025, bahwa untuk paruh waktu itu kontrak durasinya 1 tahun dengan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala. Jadi tetap penilaian akan dilakukan. Jadi setiap tahunnya mereka yang menunjukkan kinerja baik serta memenuhi kebutuhan instansi berpeluang besar untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi bertahap. Jadi nanti kalau setelah dilantik menjadi P3K paruh waktu, kemudian ada peluang, ya sangat besar peluangnya untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Hal ini menjadi kesempatan emas bagi tenaga honorer untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih stabil. Begitu ya disampaikan oleh beliau. Nah, namun peningkatan status ini sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sangat tergantung kepada keuangan daerah dalam menyediakan gaji serta tunjangan bagi P3K paruh waktu. Nah, sebagaimana di berbagai pernyataan, kemudian di berbagai media informasi dari yang kita terima bahwa untuk pengangkatan P3K paruh waktu itu kan diusulkan Bapak Ibu oleh pemerintah daerah. Dan ini juga tergantung kemauan dan kemampuan ya keuangan daerah. Jadi tergantung pemerintah daerah masing-masing terutama ini Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kebijakan ini diharapkan dapat dikelola secara berkelanjutan agar kesejahteraan tenaga honorer tetap terjamin. Nah, kemudian pelaksanaan SK P3K paruh waktu dan penuh waktu sekarang Bapak Ibu. Sebagaimana informasi yang kita terima per 2 April kemarin ya tahun 2025, bahwa untuk pemberian SK bagi P3K penuh waktu, untuk tahap pertama ini akan dilakukan pada Oktober 2025. Mudah-mudahan tidak meleset ya Bapak Ibu. Jadi untuk tahap pertama P3K penuh waktu SK-nya direncanakan itu akan dilakukan pada Oktober ya 2025. Nah, sementara bagi tahap kedua serta tenaga honorer kategori R2 dan R3 ini pelaksanaannya tidak akan bersamaan ya dengan tahap pertama. Evaluasi terhadap kinerja P3K paruh waktu akan menjadi faktor utama dalam menentukan kelanjutan kontrak dan kemungkinan peralihan status menjadi P3K penuh waktu.
Dengan adanya evaluasi ini Bapak Ibu, mereka yang berprestasi akan mendapatkan peluang besar untuk diangkat sebagai P3K penuh waktu. Amin. Yang tentunya membawa peningkatan kesejahteraan melalui gaji dan tunjangan yang lebih baik. Nah, sebagai bagian dari ASN, P3K penuh waktu berhak menerima gaji yang diberikan oleh pemerintah beserta tunjangan tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi dengan adanya kebijakan baru ini Bapak Ibu diharapkan tenaga honorer dapat lebih optimis ya dalam meniti karir sebagai P3K dan pada akhirnya menjadi bagian dari ASN yang memiliki status kepegawaian yang lebih mapan. Nah, begitu Bapak Ibu disampaikan oleh beliau ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini segera terrealisasi ya Bapak Ibu, terutama bagi teman-teman non ASN yang tentunya ini untuk kategori R2 R3 ya, yang sampai saat ini memang masih belum ada kejelasan karena memang ini diusulkan nanti oleh pemerintah daerah ya untuk P3K paruh waktu karena berkaitan dengan keuangan daerah masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.